What we do here is go back, 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 back. Halo, salam sejahtera bagi kita semua, salam budi luhur. Nama saya Anesia Emma Sindu dengan NIM 1731510374. Saya mengambil mata kuliah manajemen strategi yang dipimpin oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAGSE, MM, sebagai dosen dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Materi kuliah yang akan saya jelaskan adalah implementasi dalam manajemen strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk mendapatkan dan menjalankan perencanaan strategi. Implementasi strategi merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Organisasi tindakan implementasi strategi. Sebelum perencanaan dapat menunjukkan kinerja secara aktual, perusahaan harus diorganisir dengan baik. Program harus melibatkan staf dengan memadai, dan aktivitas harus diarahkan untuk mencapai lingkup tujuan yang diinginkan. Para manajer harus membahas dengan teliti cara penyusunan perusahaan mereka agar dapat memutuskan perubahan-perubahan yang harus dibuat dalam langkah kerja secara sempurna. Siapa yang mengimplementasikan strategi? Yang mengimplementasikan yaitu setiap orang yang ada dalam organisasi. Para direktur fungsional seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia atau operasional, atau para direktur divisi atau unit bisnis strategi akan bekerja sama dengan para bawahan mereka untuk dapat mengimplementasikan seluruh rencana yang telah dibuat dalam skala besar. Apa yang harus dilakukan? Para manajer divisi dan wilayah fungsional harus bekerja sama dengan rekan manajer yang lainnya dalam mengembangkan program, anggaran, dan prosedur untuk mendukung implementasi strategi. Harus bekerja sama untuk mencapai sinergi di antara berbagai divisi dan wilayah fungsional agar mampu menciptakan dan memelihara kompetisi khusus. Yang harus dilakukan untuk mendukung implementasi strategi dengan mengembangkan program, anggaran, dan prosedur. Yang pertama, program. Tujuan dari program adalah untuk membuat tindakan berorientasi pada strategi. Misalnya, Ajax Continental telah memilih integrasi vertikal ke hilir sebagai strategi terbaiknya untuk pertumbuhan. Ajax Continental membeli toko eceran atau retail outlet perusahaan yang lain daripada membangun sendiri. Untuk mengintegrasikan toko-toko baru tersebut ke dalam perusahaan, berbagai program baru telah dikembangkan dan diantaranya adalah program kestrukturisasian untuk mengalihkan toko-toko Julprus ke dalam rantai komando pemasaran Ajax Continental agar para manajer toko melapor kepada para manajer wilayah melapor kepada manajer barang dagangan, dan manajer barang dagangan melapor kepada wakil presiden yang mengepalai pemasaran. Program yang kedua yaitu periklanan. John Julprus kini merupakan bagian dari Ajax Continental, yaitu harga lebih murah, pilihan lebih banyak. Yang ketiga, program pelatihan untuk para manajer. Toko-toko yang baru disewa dan untuk pelatihan ini tetap dipilih kerjasama dengan para manajer John Julprus. Yang keempat, program untuk mengembangkan prosedur pelaporan.
akan mengintegrasikan toko-toko John Surplus dalam sistem akuntansi Ajax Continental. Yang kelima, program modernisasi toko-toko John Surplus dan mempersiapkan untuk pembukaan mereka secara resmi. Cara yang kedua yaitu anggaran. Proses anggaran dimulai setelah program dikembangkan. Perencanaan sebuah anggaran merupakan pengecekan akhir yang nyata dari sebuah korporasi terhadap kelayakan strategi yang dipilihnya. Sebuah strategi yang ideal mungkin ditemukan menjadi tidak praktis hanya setelah program-program implementasi khusus dibiayai secara rinci. Dan yang ketiga yaitu prosedur. Setelah anggaran diprogram, divisional, dan perusahaan disetujui, maka prosedur operasi standar harus dikembangkan. Mereka merinci secara khusus berbagai aktivitas yang harus dilaksanakan untuk menyempurnakan program-program korporasi. Di samping itu, mereka harus diperbaharui untuk mewakili beberapa perubahan teknologi seperti yang ada dalam strategi. Dalam kasus akuisisi Ajax Corporation terhadap toko-toko eceran John Surplus, prosedur-prosedur operasi baru harus dibangun seperti toko-toko promosi, pemesanan persediaan, pemilihan barang dagangan, hubungan pelanggan, fasilitas belanja kredit, distribusi gudang, penyimpanan, harga, batas pembayaran melalui cek giro, penanganan keluhan pelanggan, serta promosi dan kenaikan berkala jabatan karyawan. Prosedur-prosedur ini akan memastikan bahwa operasional harian toko akan selalu tetap stabil sepanjang waktu, yaitu aktivitas mingguan yang akan datang akan sama dengan aktivitas minggu ini, dan konsisten di antara toko-toko yang lainnya. Misalnya, tiap toko akan beroperasi pada standar pelayanan yang sama seperti yang lainnya. Dan capaian strategi. Salah satu tujuan yang harus dicapai dalam implementasi strategi adalah sinergi. Salah satu tujuan yang harus dicapai dalam implementasi strategi adalah sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada. Igor Ansoff menyatakan bahwa ada 4 jenis sinergi yang seringkali mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi. Sinergi pemasaran. Sinergi ini dapat tercipta melalui kerjasama antar distribusi, wiraniaga, dan atau gudang penyimpanan. Yang kedua, sinergi operasional. Sinergi ini dapat diperoleh melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas bersama, atau melalui pembelian kebutuhan operasional bersama dalam jumlah besar. Dalam hal ini berarti ada pembagian biaya overhead bersama. Sinergi investasi. Sinergi investasi dapat tercipta melalui penggunaan fasilitas produksi dalam pabrik secara bersamaan, pembelian persediaan bahan baku secara bersama, penggunaan peralatan dan mesin-mesin pengolahan secara bersama. Yang keempat, sinergi manajemen. Manajemen yang berkompeten merupakan sesuatu yang langka, sehingga penambahan unit bisnis baru atau produk baru dapat mempertinggi keseluruhan kinerja. Problem-problem dalam implementasi strategi. Seperti dikutip oleh Hanger, ada 10 problem yang disusun berdasarkan tingkat frekuensi kejadiannya, yaitu yang pertama, implementasi berjalan lebih hemat dibandingkan dengan perencanaan awalnya. Yang kedua, munculnya berbagai masalah yang tidak terduga. Yang ketiga, koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. Dan yang keempat, perusahaan memberi perhatian yang berlebih terhadap aktivitas persaing dan penanganan krisis, sehingga kurang memperhatikan implementasi yang harus dijalankan. Yang kelima, kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi kurang,
Yang keenam, pendidikan dan pelatihan SDM di tingkat bawah kurang memadai. Yang ketujuh, tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Dan yang kedelapan, kualitas kepemimpinan dan pengarahan dari para manajemen departemen kurang memadai. Yang kesembilan, tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci. Dan yang terakhir, problem yang ke-10, pemantauan aktivitas oleh sistem informasi yang dimiliki perusahaan kurang memadai. Sekian pembahasan materi implementasi manajemen strategi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa berguna bagi Anda yang melakukan penelitian dan bisa menjadi sedikit inspirasi buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budi luhur. What we do here is go back. How you like that?